Di awal film, kita diperlihatkan seorang mantan tentara bernama John sedang berduka cita untuk teman-teman yang tewas dalam peperangan. Dengan rasa bersalahnya, John berniat bunuh diri. Singkat cerita, saat John berbelanja, tiba-tiba ada dua perampok memasuki toko. Perampok itu menodongkan senjatanya. Tanpa rasa takut, John malah menyuruhnya menembak. My favorite. Classic, but with enough splatter to let him know you mean it. Malam harinya, John sangat mabuk. Ia kembali mengingat masa ketika peperangan hingga melihat semua temannya yang tewas. Esok harinya, John terbangun karena adiknya bernama Cindy datang. John meminta maaf karena tidak bisa menjemputnya. I'm sorry. I don't know what happened. Setelah itu, mereka makan di sebuah restoran. Ketika di rumah, Cindy melihat John yang sedang tertidur. Karena tidak ingin mengganggu, ia pergi tanpa berpamitan menuju Brazil. Berpindah ke sebuah kota di Brazil bernama Pepalas. Terlihat dua polisi bernama Katrina dan Pulo. Ia diberitahu seorang anak kecil yang melihat mayat Cindy tergeletak di bebatuan. Sedangkan di gedung konsultan, Manny menerima tamu, yaitu detektif Tiago dan rekannya Carlo. Tiago memberitahu tentang Cindy yang ditemukan sekarat di Pepalas. What? I'm on my way. Berpindah ke Pepalas, warga di sana sedang bersenang-senang dengan budaya mereka. Tiba-tiba, Tiago bersama beberapa anak buahnya datang. Ia menangkap seorang pedagang senjata di sana. You made a lot of. Let's avoid a nasty scene here. Namun, Tiago membuat kesepakatan untuk bertarung. Jika kalah, ia akan meninggalkan tempat ini. Pemimpin di sana menyetujuinya dan mereka bertarung. Desse homem. Berpindah ke John, ketika sampai ia bertemu Manny. Mereka langsung pergi ke rumah sakit menemui Cindy. Saat di rumah sakit, terlihat raut wajah John sangat bersedih melihat adiknya yang sekarat. Saat Tiago datang, Manny memperkenalkannya kepada John. Lanjut, John dan Tiago menuju tempat kejadian di mana Cindy ditemukan. Saat sampai di Pepalas, Tiago menyerahkan John kepada Katrina untuk melihat tempat kejadian. Oficial da Silva. Lanjut, Katrina membawa John melihat tempat kejadian. Di sini, John melihat transaksi narkoba dengan jelas, namun polisi tidak bertindak apapun. Katrina mengatakan tempat ini sudah dilupakan pemerintah, sehingga hanya para bandar narkoba yang membiayai semua orang di sini. Dengan imbalan, warga di sini melindungi pengedar tersebut. Kemudian, John pergi ke rumah sakit. Di kamar Cindy, ia melihat seorang perawat menyuntikkan sesuatu.
Malam harinya, Manny dan Tiago memberitahu John kalau tidak ada perawat orang Asia di rumah sakit ini. John meminta Tiago mengirimkan seseorang menjaga adiknya, agar hal yang sama tidak terulang lagi. Esok harinya, di Pep Palace, John melihat penjual narkoba bernama Kuka memakai kalung adiknya. John mencoba bertanya, namun karena kendala bahasa, mereka tidak saling mengerti. Excuse me. Do you know this woman? Where did you get the necklace? Where? Sesaat kemudian, Katrina datang. Dan akhirnya, John mendapat penjelasan kalau Cindy memberikan kalung itu untuknya. Kuka memperlihatkan foto adiknya yang hilang bersama Cindy. Lanjut, Kuka membawanya ke rumah dan memberikan buku Cindy yang ia temukan. This is definitely Cindy's. Practically her whole life was in this. Di jalan, John bertanya tentang adik Kuka. Katrina mengatakan ketika pelacur menghilang, hanya ada 2 tempat mereka ditemukan. Di laut atau di pembuangan sampah. Saat mereka pergi, terlihat wanita Asia menelpon seseorang. Berpindah ke Tiago dan Carlo. Mereka melihat sebuah mobil ingin menyewa pelacur. Tiago langsung menghajar orang tersebut. Kembali ke John, saat berada di sebuah bar, ia menemukan petunjuk seperti nomor telepon di buku catatan Cindy. John langsung menghubungi nomor tersebut. Ia mengajak Bruno bertemu untuk membicarakan tentang Cindy. Esok harinya saat bertemu, Bruno menceritakan tentang pelacur yang hilang. Bruno mengatakan Cindy tidak mempercayai para pelacur yang hilang itu tewas. Cindy melakukan penyelidikan sendiri dan meminta bantuan Bruno untuk memotret setiap orang yang ditemui Cindy. Di sini, John meminta salinan foto Cindy, namun Bruno tidak mau memberikannya karena masalah privasi. Setelah itu, John memeluk Bruno sambil berterima kasih. Saat Bruno pergi, ternyata John mengambil flash disk yang ada di saku Bruno. Lanjut, John dan Manny memeriksa isi flash disk milik Bruno. Ia menemukan sebuah nama bar untuk menemukan orang bernama Lima. John langsung menuju bar tersebut. Dalam toilet, John bertanya tentang adiknya bernama Cindy. Lima mengatakan kalau ia sudah tidak mengingatnya. Di sini, John langsung menyiksa Lima di toilet. Hingga akhirnya, Lima mengatakannya kalau anak buah kliennya mengikuti Cindy kemanapun ia pergi. Dan Lima juga memberitahu alamat kliennya berada. Berpindah ke Tiago, ia mempersiapkan semua anak buahnya untuk menangkap pedagang narkoba yang berada di Pep Palace. Sedangkan John dan Manny menuju hacienda untuk menemui klien Lima. Setelah memasuki tempat tersebut, semua mata tertuju padanya. Kemudian, penjaga di sana memberitahu Tomoe kalau John berada di sini. Setelah itu, salah satu penjaga memanggil John. Ketika penjaga ingin membunuhnya, John langsung menghajarnya. Lanjut, John melihat adik Kuka bernama Maria sedang ditawan penjaga di sisi tempat tersebut. Kembali ke Pep Palace, salah satu anak buah Tiago melihat 2 orang sedang membawa 2 anak di sana.
Copy. Santo and Bororo on the way. Going on. Sir, I saw suspicious activity. Upon pursuit. Karena orang yang membawa dua anak itu adalah anak buah Harimoto, seorang yakuza, rekan bisnis penyeludupan Tiago. Berpindah ke hacienda, penjaga melihat ada penjaga lain tergeletak. Semua penjaga langsung bergerak mencari John, sedangkan Harimoto menghubungi Tiago dan mengatakan kalau orang Amerikanya menyerang tempat miliknya. They had something to do with it. Di sini, Harimoto membunuh 5 karena kehilangan koper berisi berkas penyeludupan. Jewel steal. John langsung mengajak mereka melihat Maria, adik Kuka yang disandra. Namun, Maria dan anak-anak lainnya sudah dibawa pergi dari sana. Lanjut, John mengatakan tentang dokumen penyeludupan anak-anak tersebut. Di sini, Tiago meminta semua dokumen itu karena ia yang akan mengatasinya. Ketika John ingin dibawa ke hotel, ia memikirkan kenapa Tiago mengetahui kalau tas itu milik 5. Lanjut, John menyuruh Katrina memastikan adiknya baik-baik saja di rumah sakit. Sedangkan John sendiri pergi dari sana mengikuti Tiago. Berpindah ke Tomoe, saat ingin membunuh Cindy, Katrina datang. Ia langsung menembak Tomoe hingga tewas. I forgot. Kembali ke Tiago dan Carlo, mereka sampai di dermaga. Sedangkan John bersembunyi di bagasi mobil Tiago. Di sana, ia melihat Tiago memberikan koper itu kepada Harimoto. John langsung menghubungi Manny dan menyuruhnya untuk mengerahkan polisi ke dermaga karena Tiago telah berkhianat. Saat Harimoto bersama yang lainnya sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ketika John bertemu dengan Tiago dan Carlo, mereka langsung bertarung. Tiba-tiba, Harimoto datang. Kini John sendirian melawan mereka bertiga. Setelah mengalahkan Carlo dan Tiago, John bertarung 1 lawan 1 melawan Harimoto. Kemudian, Tiago memberikan sebuah kunci daftar orang yang dibunuh Harimoto. Dari belakang, Harimoto ingin membunuhnya, namun John lebih dulu menembaknya. Lanjut, John memberikan pistol kepada Tiago untuknya menembak diri sendiri. Setelah polisi berdatangan, John mengeluarkan semua anak-anak yang siap diseludupkan. Singkat cerita, saat berada di rumah sakit, Cindy sudah tersadar. Namun dokter mengatakan ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk penyembuhannya karena trauma di kepala Cindy sangat parah. Kemudian John dan Manny bertemu di sebuah tempat di tepi pantai. Di sini Manny menawarkan pekerjaan sebagai agen khusus pemerintah. Awalnya John menolak,
Namun Maine mengatakan, jika kau bersedia, semua biaya rumah sakit adikmu akan ditanggung pemerintah. Mendengar itu, John langsung menerima tawaran Maine. Selanjutnya, film pun berakhir.